Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah kutipan dan daftar pustaka melalui aplikasi Microsoft Office Word. Yang saya gunakan adalah Microsoft Office Word 2019. Caranya sangat mudah. Kita mulai dari dokumen kosong. Kalau teman-teman sudah mempunyai dokumen yang baru atau sudah punya dokumen sebelumnya, bisa dibuka. Tidak masalah. Kita akan menggunakan sebuah menu, yakni referensi atau references. Tampilannya ada seperti ini, references. Lalu teman-teman silakan klik sisipkan kutipan di sini, lalu tambah sumber baru. Kita klik. Nah, setelah memuat sumber baru, di sini ada pull down atau ada menu baru yang muncul, yakni buat sumber. Nah, di sini ada berbagai tipe sumber, mulai dari buku, bagian buku, artikel jurnal, laporan, dokumen web, sampai pada serba-serbi dan kasus. Nah, umum ya biasanya menggunakan buku. Nah, saat ini akan saya berikan contoh menggunakan buku. Kita contohkan atau saya contohkan menggunakan nama pengarang, misalkan nama pengarang nama saya misalkan. Lalu judul bukunya misalkan nah, lalu ada tahunnya 2018, kotanya Jakarta, lalu penerbitnya Unindra Press. Nah, jika sudah demikian, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul sebuah dialog baru. Dialog baru ini merupakan sebuah kutipan. Yang kutipan ini menggunakan sistem APA atau American Psychology Association. Nah, dia ini sudah terstandarisasi internasional. Tidak bisa kita tambahkan atau kita kurangkan. Nah, tapi dengan gaya selingkuh Unindra, Unindra tidak mengenal sistem yang seperti ini. Maka kita harus sesuaikan dengan gaya selingkuh Unindra. Bagaimana caranya? Kita tinggal mengklik pull down yang ada di sini. Lalu kita konversi kutipan ke teks statis. Nah, di sini baru kita bisa ubah atau kita bisa modifikasi sesuai dengan gaya selingkuh Unindra. Unindra menginginkan nama belakang, lalu dalam kurung ada tahun, titik 2 ada halamannya. Nah, kita contohkan halaman 31. Nah, baru kita tulis kutipannya. Menyatakan. Misalkan, nah ini adalah sumber kutipannya atau kutipannya. Nah, ini kutipannya. Silakan menggunakan kutipan langsung, bisa di copy paste dari bukunya atau bisa disalin ulang dari bukunya. Lalu yang kedua, misalkan kutipan ini sudah selesai, kita akan menggunakan atau kita akan menambahkan kutipan baru. Prosesnya sama seperti yang tadi. Kita klik sisipkan kutipan atau insert citation, lalu ada tambahkan sumber baru atau add new source. Sama seperti tadi, tapi kali ini kita tidak akan menggunakan buku, melainkan dari misalkan artikel jurnal. Nah, ini saya akan menggunakan nama yang fiktif ya, Budiman, misalkan seperti itu. Dia membuat sebuah artikel berjudul Cara Mendidik Anak Usia Dini, misalkan. Nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Anak, tahunnya 2022, halamannya 40 sampai 50. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa ini merupakan fiktif, maksudnya nama ini, judul ini, jurnal ini adalah fiktif ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita tinggal klik pull down-nya, kita konversi, kita sesuaikan dengan gaya selingkuh Unindra. Nah, gaya selingkuh Unindra, halaman tadi halaman 40 kalau tidak salah. 40 menyatakan. Nah, langsung kita tulis sesuai dengan yang ingin kita kutip. Nah, ini bisa kita lanjutkan seperti ini. Titik-titik di sini bermakna bahwa kutipan ini belum selesai ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan kutipan baru. Misalkan saya mau mengambil kutipan bukan dari artikel jurnal, melalui dari laporan konferensi. Laporan konferensi ini adalah proceeding. Jadi ada sebuah pertemuan ilmiah yang menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bentuk proceeding yang memuat banyak abstrak dan banyak laporan. Nah, di sini kita tulis nama pengarangnya, misalkan ada Anissa, misalkan. Nah, di sini judul bukunya atau judul
laporannya, misalkan ada anak butuh bimbingan orang tua, misalkan halaman 120 sampai 145. Tahunnya 2021, misalkan nama nama publikasi konferensi. Jadi konferensi itu ada namanya, kita beri nama konferensinya. Ini hanya contoh, konferensi anak usia dini. Nah, di kota mana? Misalkan kita ambil kota Jakarta, lalu penerbit PT Semoga Terbit. Apa yang saya tuliskan di sini merupakan sebuah fiktif, tidak ada nama Ani Anissa, judul bukunya juga, judul konferensinya juga tidak ada, hanya sebagai contoh. Kita klik OK. Nah, di sini ada sama prosesnya seperti itu. Jadi semua tulisan atau semua kutipan sama prosesnya seperti ini. Hanya membedakan tadi adalah dari mana dia berasal dan bagaimana cara menulisnya dalam Microsoft Office Word. Nah, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, misalkan kita sudah nih mau mengetik kutipan dari bab 1 sampai bab 5 sudah selesai kutipan, lalu bagaimana cara memunculkan daftar pustakanya? Mudah sekali. Kita ketik atau kita klik di sini ada bibliografi. Bibliografi kita klik pull down-nya, lalu kita klik bibliografi. Nah, di sini lalu akan muncul secara otomatis daftar pustaka yang tadi kita tulis atau dari semua kutipan yang kita tulis akan muncul di sini secara langsung, tidak perlu diurutkan. Office langsung atau Microsoft Office langsung mengurutkannya, meskipun Kurniadi di sini pertama, tapi karena Kurniadi merupakan alfabet terakhir, maka dia otomatis ada di belakang atau ada di bawah. Nah, misalkan kita mau tambahkan di sini, misalkan saya mau tambahkan dari sumber yang lain, saya mau dari web, misalkan dari website, misalkan saya mau mengambil dari website, misalkan nama pengarangnya, misalkan Agustina, misalkan. Nah, nama halaman webnya kalimat efektif pada media massa, misalkan. Situs webnya misalkan dari kompos.com. Ini hanya kompos.co.id, misalkan. Tahun 2021, bulan dia terbit atau bulan dia menulis, misalkan bulan 2. Lalu harinya, tanggalnya, tanggal 12, URL-nya www.kompos.co.id, misalkan, /kalimat efektif. Ini kita harus ketikkan atau kita harus copy paste langsung dari URL-nya ya. Karena ini hanya contoh, maka saya tulis. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh. Seharusnya URL ini langsung langsung di copy atau langsung disalin dari halaman URL. Nah, jika sudah, kita klik OK di sini. Nah, di sini ada Agustina tahun 2021. Nah, di sini sama, di sini prosedurnya seperti itu juga. Halaman dia satu menyatakan misalkan apa yang kita ketik di situ, misalkan kalimat adalah, misalkan seperti ini. Nah, jika sudah, daftar pustakanya kok tidak bertambah, nah kita tinggal klik di sini perbarui kutipan dan bibliografi, maka nanti Agustina di sini akan muncul di sini. Nah, di sini sudah ada Agustina atau ada tulisan yang baru saja kita buat, ya ini Agustina tadi, Ani Agustina, Agustina. Nah, ini di sini sudah ada juga halaman webnya juga. Nah, di sini ya. Jadi semuanya dapat dibuat secara otomatis, cepat, ringkas, dan pasti tidak ada yang tertinggal. Dan nanti kita tinggal sesuaikan dengan gaya selingkungnya. Gaya selingkung Unindra maunya seperti apa? Oh, ternyata daftar pustaka misalkan harus pakai Times New Roman misalkan. Nah, lalu kita
tengahkan seperti ini, sama ini juga times New Roman, pakai angka 12, misalkan seperti itu, lalu spasinya kita ganti jadi 2. Nah, seperti ini. Nah, daftar pustaka spasinya 1. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, maka tidak akan ada cerita daftar pustaka yang tidak tertulis atau daftar pustaka yang tertinggal. Ada kutipan tapi tidak ada daftar pustakanya, ada kutipan tapi tidak ada daftar pustakanya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.